dihadiri oleh Ibu Pamila Polimanesa, yang kami hormati para narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Pinang beserta majelis guru, serta siswa-siswi SMP Negeri 11 Tanjung Pinang yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang dalam acara penyuluhan hukum jaksa mahasiswa dengan mengusung tema pengaruh perkembangan teknologi bagi remaja pada hari ini, Kamis 3 Februari 2020. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, kita dengarkan bersama kata sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Pinang kepada Ibu Yulismar SPDM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati tamu kita hari ini, ya, yang dengan senang hati melakukan tugas negara dalam rangka program jaksa masuk sekolah. Jadi tadi yang kita hormati Kepala Intelijen, ya, yang diwakili oleh Ibu Parwila Konita. Ya, Ibu, selamat datang Ibu beserta rombongan di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Terima kasih kepedulian jaksa untuk melakukan program ini dan jauh-jauh datang ke SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu, dan anak-anak semua yang kami sayangi, juga Pak Sugi, Wakil Kesiswaan, Bu Nur di mana tadi? Ya, Bu Nur, Wakil Kurikulum yang ikut bersama-sama kita hadir. Ada Bu guru yang lain masih mengajar ya. Oke, mari kita awali dulu sayang semuanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi. Juga kita salawat beri salam bagi yang muslim kepada Nabi besar junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rombongan dari jaksa, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini bermakna dan bermanfaat untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Jadi bukan anak-anak kami saja, berarti ini sudah menjadi anak-anak kita. Anda semua ikuti program ini dengan baik. Kamu sebagai siswa akan diperkenalkan apa hukum yang berlaku, yang saat ini temanya tentang IT. Apalagi Anda sudah lebih kurang 2 tahun, dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021, itu setiap hari, hampir setiap hari itu berkecimpung dengan teknologi, yang jelas dengan gadget, dengan handphone. Sehingga dunia nyata yang Anda lihat itu sedikit sekali. Semuanya hanya berada di dunia yang dalam genggaman tangan Anda. Lewat gambar-gambar dan video di situ, Anda akan lihat macam-macam yang ada di dalam itu. Dan terkadang kita terpengaruh bahwa ini banyak pengaruh positifnya dan juga tidak jarang pengaruh negatifnya. Dalam ilmu matematika, positif kali negatif selalu menangnya negatif. Kita selalu terpengaruh yang negatifnya. Nah, dalam kesempatan ini kakak-kakak masih muda, kakak-kakak dan abang-abang atau bapak ibu ya. Nah, ternyata masih cari-cari seperti kakak-kakak Ananda ya, anak ibu yang jelas. Dalam kesempatan ini akan membuka wawasan Ananda, pola pikir Ananda untuk memperkenalkan hukum di masa kalian sebagai remaja. Dan dalam kesempatan ini Ananda adalah siswa yang kami pilih. Kelak Ananda akan kami buat program untuk bisa menyampaikan di kelas-kelas. Begitu kan, Bapak Ibu narasumber? Ananda dari pengantar apa materi yang didapat hari ini? Bagaimana sebenarnya hukum tentang IT? Bagaimana ya jaksa masuk sekolah menjelaskan apa tindakan-tindakan yang melanggar hukum lewat IT ini? Barangkali seperti itu. Jadi mari sama-sama kita ikuti program ini. Sebaiknya ada catatan atau kertas kita sediakan sedikit, Mbak Nur. Mungkin ada yang bawa kertas atau buku. Kalau tidak ada kita siap. Mungkin nanti ada ibu tadi ngintip loh sayang. Ibu tengok macam ada door prize ya, atau sepenuh, maka harus aktif, harus semangat, tunjukkan bahwa
SMP Negeri 11 bisa. Ayo sama-sama. SMP Negeri 11 bisa. Ya, tunjukkan kamu bisa. Demikian Ananda, mari kita ikuti sama-sama. Ibu akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan oleh Kepala Seksi Intelijen Sekolah Polita Esa. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih enak dipanggil Kanita ya Bu ya, biar lebih dekat sama adik-adik. Nama saya Kanita, saya perwakilan dari Bapak Kasintel. Bu, kebetulan Bapak karena ada rapat kerja nasional di kantor, jadi saya mewakili Bapak Kasintel untuk hadir di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulisma telah mengizinkan kami untuk melaksanakan program jaksa masuk sekolah, kepada Bu Nur yang selalu berkoordinasi dengan saya, Pak Sudi juga yang telah hadir di sini semua, dan para adik-adik semua yang telah hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan sebagai perwakilan kata-kata dari Bapak Kasintel dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Saya nggak banyak sambutan mungkin Bu, yang penting adik-adik semua happy dengan apa yang kita sampaikan, tidak terlalu tegang walaupun ini tentang masalah hukum Bu ya, tentang bagaimana adik-adik ini mengerti tentang hukum di Indonesia yang berlaku seperti apa, karena banyak sekali juga terkait dengan perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi adik-adik sendiri. Jadi adik-adik bisa lebih kenal terkait dengan hukum. Jadi nanti acara kita itu ada tentang penyampaian materi nanti dari Kak Sari, saya, dan juga Abang Alif. Jadi ya, terima kasih kepada SMP Negeri 11. Bu, tadi yel-yelnya apa Bu? Pasti bisa. Coba, boleh nggak Bu saya minta yel-yelnya Bu? Oke. Izin ya Ibu, saya berdiri. Coba adik-adik SMP 11? Bisa. Lagi yang kenceng SMP 11? Bisa. Udah pada sarapan kan ya? Udah. Oh, udah. Udah apa belum? Oke, kita nggak lama-lama kok. Yang penting adik-adik semua bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan semoga ilmu yang kami berikan walaupun tidak banyak bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama penyampaian materi oleh narasumber. Adapun narasumber pada hari ini yaitu Ibu Sari Ramadan Lubis, SH, selaku Kasubsi Eksekusi dan Upaya Hukum Luar Biasa, Ibu Pamela Konita SH, selaku Staf Intelijen, dan Bapak Muhammad Arif Gifari SH, selaku Staf Tindak Pidana Khusus. Baik, untuk itu kami persilakan yang pertama kepada Bapak Muhammad Arif Gifari SH untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Negeri 11 Kota Tanjung Pinang, dan yang saya hormati pada rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sekalian, dan yang saya banggakan dan saya cintai itu Ananda siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang bisa melaksanakan kegiatan program jaksa masuk sekolah di SMP Negeri Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya saya kalau melihat ibu bapak guru ini jadi saya kangen sekolah Bu. Jadi saya waktu itu pengen balik sekolah rasa gitu. Biasanya kalau di sekolah itu dalam satu orang itu ada satu siswa yang dia tuh bandel istilahnya, yang bangor gitu. Mungkin di sini ada nggak kira-kira yang bangor gitu, yang paling aktif gitu? Biasanya seharusnya ada sih, karena biasanya itu yang paling mengkoordinasikan sekolah siswa-siswinya gitu, teman-teman sekolahnya gitu. Oke, dengan mempersingkat waktu saja, saya langsung untuk materi terkait tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi, yaitu di mana peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kuasa negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal itu tercantum di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di mana undang-undang terbaru kami yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu jaksa adalah pejabat fungsional
yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Next. Bidang hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia terbagi atas 3 bidang. Yang pertama ada bidang tindak pidana umum, bidang kedua bidang tindak pidana khusus, dan yang ketiga adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia itu juga tercantum di dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021, lalu Undang-Undang lama itu 16 tahun Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, di mana kewenangannya itu adalah penuntutan dan kewenangan kedua adalah penyidikan serta penyelidikan pada tindak pidana. Next. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik itu pada bidang eksekutif, yudikatif ataupun legislatif? Pada kaitan persilakan. Jadi adik-adik semua, tadi kan sudah dijelasin sama Abang Alif ya terkait dengan apa sih kejaksaan itu sebenarnya. Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira? Udah ada yang sering dengar nggak? Atau sering lihat di TV One atau Metro TV, itu tuh biasa banyak banget tuh kan berita-berita terkait dengan permasalahan hukum di Indonesia. Kira-kira adik ada yang tahu nggak? Kejaksaan itu apa? Coba kalau ada yang tahu angkat tangan deh. Adik-adik tahu polisi, lawan kejahatan. Yang bela kebaikannya siapa? Pak jaksa dan jaksa. Jadi lawannya pengacara itu kalau di sidang itu adalah Bapak jaksa dan Bu jaksa. Tuh, lihat tuh. Ada kayak Pak Ahok waktu pas di sidang, bapak-bapak, ibu-ibu yang pakai toga, pakai kacu putih, dasi putih, itu namanya Bapak jaksa, Ibu jaksa. Atau kalau dalam persidangan disebutnya sebagai penuntut umum namanya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya berani jawab kan berarti kan tahu. Nanti, oh saya salah nih kemarin, udah dikasih tahu kan yang benernya seperti apa. Jadi nanti selalu inget nih pengetahuannya yang baru kayak gimana. Nah jadi, adik-adik pernah nggak kalau lihat di TV One atau di Metro TV, kalau misalnya ada Pak Hakim lagi sidang, ya kan? Pak Hakim duduknya di tengah kan? Pak Hakim ada berapa biasanya? 3. Kenapa? Kenapa harus 3? Kenapa nggak 1 atau 2? Kenapa nggak 2? Iya, bener Ibu. Jadi hakim itu jumlahnya harus ganjil karena ketika memutuskan sebuah perkara, mereka tidak ada namanya dissenting opinion. Jadi imbang suara mereka pada waktu itu. Jadi ada penengahnya pasti. Jadi jumlahnya kalau nggak 1, 3, 5. Jadi ada Pak Hakim. Terus di sebelah kiri, misalnya nih namanya meja Pak Hakim nih. Sebelah kiri apa? Bagian apa adik-adik? Pengacara, bener. Siapa yang jawab tadi? Ih, pintar. Siapa namanya? Swastika. Kelas berapa? Kelas 7. Pintar. Pengacara. Seberapa pengacara? Jaksa penuntut umum. Bener, pintar. Pintar adik-adik mah. SMP 11. Keren tuh. Nah, kakak mungkin menambahkan tentang tadi Bang Alif yang Bang Alif sampaikan. Ini kira-kira siapa ya Bapak ini? Ada yang tahu nggak? Pak Hato. Pak Hato kan udah nggak ada. Ini ada yang berani jawab nggak kira-kira? Ayo, ada yang berani jawab nggak adik-adik? Ini namanya Bapak ST Burhanuddin. Jabatannya adalah Jaksa Agung. Beliau adalah pimpinan tertinggi dari lembaga kami adik-adik. Jadi kita ini kan
pasti kan kalau di kota ini kan ada yang wali kota, ada kapsekda, ada kadis. Nah, kalau di sekolah kan ada kepala sekolah, pasti pendidikan pimpinannya. Nah, kalau di kejaksaan ada namanya jaksa agung. Kira-kira jaksa agung itu yang ngangkat siapa ya? Yang mengangkat jaksa agung, adik-adik? Ayo, udah belajar PPKN kan? Belajar kan? Kira-kira siapa yang ngangkat Bapak Jaksa Agung? Nah, Bapak Presiden. Siapa yang jawab tadi? Keren banget. Jadi yang mengangkat Jaksa Agung untuk menjabat sebagai Jaksa Agung adalah Bapak Presiden langsung. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Benar. Nah, beliau adalah pimpinan tertinggi. Jadi putusan Jaksa Agung seperti itu. Nah, tadi udah jelasin kan sama Abang Alif. Ingat nggak tadi Bang Alif jelasin apa? Ini ada bidang hukum, pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha. Jadi sebenarnya di kejaksaan tuh ada bidang intelijen juga, ada bidang pembinaan juga. Cuma yang memang terkait langsung dengan bagian hukum adalah ada pidana umum, khusus, dan perdata tata usaha. Kayak Bang Alif. Bang Alif ini bagian tidak pidana khusus, ya nggak Bang Alif? Bu Sari juga, Kak Sari juga. Pidana umum itu menjelaskan, maksudnya memberantas kejahatan-kejahatan pidana umum seperti pencurian, lalu narkotika, lalu apa lagi misalnya? Penggelapan. Nah, adik-adik mungkin masih belum paham juga pencurian, narkoba, bener pinter. Terus juga pornografi juga ya Bu Sari ya. Pornografi, banyak banget. Pidana umum ini emang bidangnya paling luas ketimbang dua bidang lainnya. Lalu apa itu pidana khusus? Pidana khusus dalam kejaksaan itu berkaitan dengan korupsi, benar. Adik-adik pasti sering dengar yang namanya KPK kan? Nah, kejaksaan juga bisa memberantas korupsi. Karena kalau kejaksaan ditutup tangan dulu. Banyak banget tugasnya. Mungkin beberapa orang kan masih belum tahu ya Bu ya. Mungkin kejaksaan hanya sekedar penuntut umum. Nah, kita juga di kejaksaan itu memberantas korupsi. Jadi yang nggak dikenal saat ini apa? KPK. Pusing saya banget ya ternyata. Jadi tata usaha negara itu biasanya melakukan kerjasama antar lembaga, kejaksaan bersama lembaga lain. Misalnya kejaksaan dengan rumah sakit, kita melakukan dalam rumah sakit itu bisa salah satu contohnya Ibu, ada penyalahgunaan atau seperti apa wewenang dalam rumah sakit, salah satu contohnya seperti itu. Atau MOU dengan dan kejaksaan ini, perdata tata usaha negara ini itu kaitannya biasa antara jaksa dan masyarakat ya Bu Sari ya. Bisa dengan adanya konsultasi hukum bisa langsung namanya jaksa datur. Jadi perdata tata usaha negara ini disingkat sebagai datur. Tadi Pak Malik juga udah jelasin kan, kejaksaan itu dalam undang-undangnya sekarang ada undang-undang yang baru. Undang-undang nomor berapa Bang? 11 tahun 2021 baru diresmikan akhir tahun kemarin ya Bang ya. Ada 3 tugas. Sebenarnya paling utama itu tugasnya jaksa apa? Nah, siapa namanya tadi? Swastika. Kita cek ya. Ini pokoknya bisa jawab. Nanti ada pertanyaan di akhir acara ini, adik-adik. Ada pertanyaan. Nanti ada Bang Igor yang bakal ngasih pertanyaan dan ngasih kalian hadiah. Kalau kalian ngerti, kalau adik-adik semua bisa jawab ya Bu Sari ya. Jadi tugas utama jadi jaksa itu adalah Apa? Oh, panggil temennya. Kirain menuntut itu tugas utama jaksa. Lalu ada penyidikan dan penyelidikan. Adik-adik itu Pak Polisi kan? Pak Polisi itu kerjanya biasa ngapain sih? Nangkap orang, ya kan? Nangkap orang yang bersalah. Yang apa lagi? Yang hilang. Nah, kalau adik-adik nih ada salah, Pak Polisi bisa nangkap. Jadi
Pak Polisi itu melakukan namanya penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau ada orang bersalah nih, ditangkap dulu. Habis itu ditangkap, diapain? Apa? Di BAP, bener ibu, bener juga ibu. Bener. Nah, BAP itu salah satunya sebagai dalam rangka mencari tindak pidananya. Kira-kira orang ini salah apa enggak? Jadi di BAP dulu, baru nyari namanya barang bukti sebagai penunjang bahwa orang ini salah apa enggak. Itu tugas Pak Polisi. Kejaksaan bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisanya kalau dalam pidana apa? Pintar. Itu tangan lo. Di kejaksaan bisa melakukan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi. Bisa loh. Nggak cuma polisi aja, jaksa juga bisa. Lalu ada namanya memutus dan memberhentikan perkara. Itu biasa tugasnya siapa? Kalau dalam persidangan tuh yang tukang memutus perkara itu udah selesai nih perkaranya, tok itu kejaksaan bisa nggak? Di jaksa apa jaksa? Bisa ngomong ya. Bisa, di jaksa juga bisa itu memutus dan memberhentikan sebuah perkara dengan mengeluarkan namanya surat pemberhentian perkara atau SP3. Jaksa, dia bisa tiga-tiganya. Menuntut tugasnya siapa? Jaksa. Polisi bisa nggak? Bisa nggak polisi? Nggak bisa. Penyidikan, polisi bisa? Pak Hakim bisa? Pak Jaksa bisa nggak jaksa? Bisa. Memutus? Bisa. Memutus tugas siapa? Pak Hakim bisa? Polisi bisa nggak? Bu jaksa, Pak jaksa? Bisa. Keren kan? Tiga-tiganya lo bisa. Pak Hakim cuma bisa satu. Pak Polisi cuma bisa satu. Jaksa bisa tiga-tiganya. Sekarang ini di Kejaksaan ada program namanya Restoratif Justice ya misalnya. Restoratif Justice itu adalah program yang mengutamakan hak nurani. Jadi walaupun orang ini bersalah, ketika memang orang ini dari ada undang-undangnya, adik-adik semua itu mengatur apakah orang ini memang bersalah dan memang masih bisa ditoleransi dengan hati nurani. Banyak kan adik-adik dari berita bahwa bapak nulis dari detik masuk penjara 5 tahun. Ya kan? Itu hati nuraninya gimana? Jaksa bisa memberhentikan perkara sesuai dengan masa dihukum. Jaksa pajak bisa berhenti karena kasihan. Itu doang masa masuk penjara. Ya kan adik-adik? Nah, cepat ulang lagi. Jaksa itu bisa menuntut polisi, Pak Hakim. Pak Hakim bisa menuntut, Pak Hakim nggak bisa. Pak Hakim itu sifatnya pasif. Pak Hakim itu sifatnya hanya menerima. Dikasih sama Pak Jaksa. Pak Hakim nih ada berkas perkara. Pak Hakim cuma mutusin, tapi Pak Hakim tidak bisa menuntut. Itu tugasnya Pak Jaksa dan Bu Jaksa. Lalu juga penyelidikan juga seperti itu. Polisi saja, Pak Hakim nggak bisa, karena Pak Hakim cuma bisa nerima kan. Nah, Pak Jaksa Bu Jaksa bisa memutus, Pak Jaksa Bu Jaksa bisa, Pak Hakim bisa, polisi nggak bisa. Yang lain cita-citanya jadi apa? Konten kreator ada nggak? Beauty blogger, YouTuber, ada nggak yang YouTuber kayak Atta Halilintar? Pokoknya apapun itu, semoga adik-adik semua tetap pada jalurnya, tidak menyimpang, jadi bisa mencapai cita-citanya yang mau digapai. Kalau tiba-tiba nanti ada yang mau jadi jaksa, ingat pokoknya di depan sini ada Bang Alif, Kak Sari, sama Kanita ya. Nah, kan udah dijelasin nih tadi nih tentang kejaksaan itu apa. Adik-adik udah belajar PKR kan? Nah, Bang Alif tadi nanya, bagaimana kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Adik-adik tahu nggak ada 3 sistem pemerintahan Indonesia? Eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Tahu nggak? Oh, udah belajar belum?
9 deh, yang kelas 9. Yang kelas 9 mana? Angkat tangan coba. Satu dong, oh dua. Udah baca belum kira-kira? Tahu nggak? Jadi dalam kejaksaan, oh bisa jawab dulu nggak nih kira-kira? Tebak-tebak deh, tebak-tebak. mikir dia Bang Alif, mikir Bang. Berarti Bang, sumpah susah banget ini jawabannya. Jadi, coba ada nggak? Kira-kira? Coba, tahu nggak? Bang Alif nih tahu. Untuk eksekutif itu kalau di pemerintahan dia contohnya seperti presiden. Eksekutif itu jadi yang menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, itu contoh presiden. Untuk yudikatif itu adalah lembaga negara yang untuk penegakan hukum. Contohnya itu ada tadi kepolisian, ada kejaksaan, ada juga pengadilan. Sementara untuk legislatif itu dia lembaga negara, lebih contoh gampangnya itu membentuk suatu undang-undang, contohnya seperti MPR dan DPR, seperti itu sih. Dari penjelasan Bang Alif, kira-kira kejaksaan masuk di bidang mana? Yudikatif. Karena kita sebagai penegak hukum. Tapi ada beberapa penelitian yang paling baru juga menjelaskan bahwa kejaksaan itu masuk di bidang eksekutif. Benar, eksekutif. Kenapa demikian? Karena kejaksaan ini membantu program pemerintah juga seperti itu. Jadi seperti ini sekarang kakak-kakak yang ada di sini itu salah satu membantu program pemerintah dalam adik-adik untuk mengenali hukum seperti itu. Oke, kira-kira bosan nggak? Ya. Bosan. Nah, nih. Bosan nggak? Ya. Nanti habis ini kita ada lagi pokoknya. Jadi ini selanjutnya ini adik-adik semua punya sosial media nggak? Ya. Apa? TikTok ada nggak TikTok yang paling baru TikTok nih Bu? TikTok nih Bu, anak-anak SMP nih Bu. Iya nggak yang perempuan nih? Ada nggak TikTok tuh yang senyum-senyum tuh? Angkat aja deh yang punya TikTok. Apa sih yang lagi ngetren sekarang? Parkoy. Parkoy. Tuh. Instagram punya kan? Adik-adik sangat dekat dengan teknologi sekarang. TikTok itu yang sekarang paling cepat informasi dan viralnya Bu ya. Itu juga bisa banyak dampaknya. Ada positif, ada negatif. Pasti ada semua. Karena dalam hidup kita itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Kira-kira positifnya yang pertama itu adalah kita bisa melihat dunia tanpa batas. Adik-adik searching Korea Utara. Adik searching Miss BTS, siapa suka BTS? Iya. Army siapa yang Army? Taeyong. Iya, Taeyong. Kan kita ada di Google kan, Taeyong keluar. Mau cover dance-nya, ya kan? Kita semua bisa kan, adik-adik? Yang cewek-cewek ada suka ini nggak? BTS nggak? Wah, benar. K-pop? Enggak. Jadinya apa? Nah, nggak nonton. Jadinya paling senang apa sih? Kalau misalnya nonton YouTube, di TikTok itu apa? Apa? Nggak apa-apa, jawab aja. Apa? Kan banyak tuh, apalagi adik-adik pada lihat yang viral itu anak-anak di sekolah yang lagunya aku masih anak sekolah, ada nggak sih? Tahu kan? Pasti banyak tuh yang main Instagram juga pasti ada. Kita bisa luas melihat dunia tanpa ada batasan. Mempermudah komunikasi. Zaman dulu nggak bisa kayak sekarang. Kayak kakak mau nelfon gubernur, kakak harus jauh-jauh tuh dari dekat Pamedan sana, Kampung Bugis, cuma mau ketemu bunda. Kalau nggak ada namanya handphone, nggak ada namanya WhatsApp. Apalagi time
lagi corona ya Bu ya? Adik-adik semua kalau nelpon gurunya pakai apa? Ada grup ya Bu biasanya Bu ya? Bisa kalau nelpon bu gurunya bahasanya kayak gimana sih? Assalamualaikum. Coba deh, coba. Praktekkan, praktekkan coba kalau nelpon Bu Nur nih gimana? Assalamualaikum Bu. Ya, nanya apa? Ada mata pelajarannya. Aku suka lupa. Terus? Ya, pakai assalamualaikum dulu ya pasti ya. Terus kalau untuk teleponnya? Oh, assalamualaikum lagi. Gitu. Udah, gitu aja. Nah, adanya komunikasi yang tanpa batas membuat adik-adik semua juga enak menghubungi guru-guru yang ada. Yang tidak bertemu langsung dengan ibunya. Ada terbatas namanya corona sekarang kan. Lalu menghemat waktu juga kan. Nah, adik-adik sini rumahnya pada di mana? Yang paling jauh dari sekolah? Di mana? Hah? 12 hang tua. Nenek. Wah. Kan jauh kan kalau mau kesini pasti kita menghubungi ibu guru, bapak guru. Adanya komunikasi kan menghemat waktu juga, mempermudah kemajuan bidang teknologi. Adik-adik waktu pas selama hampir setahun lebih ya Bu ya, 2 tahun. Itu kalau misalnya belajar di apa? Zoom. Ada yang tidur nggak sama di Zoom? Ada lalu pasti kan Bu, matiin kamera. Pasti ini ngaku sama kakak ya. Pasti atasnya baju sekolah, baunya pakai celana pendek. Ya kan? Nggak mandi. Bener nggak? Iya kan? Itu salah satu mempermudah ketika corona. Salah satu mempermudah di bidang pendidikan itu. Tapi teknologi juga bisa ada dampak negatifnya. Yang pertama yang kata tulis adalah kuper atau sosialisasi. Oke, kalian punya followers. Sini yang punya Instagram followersnya paling banyak berapa? Ada yang selebgram nggak nih? Coba. Siapa ya? Di sini Renda yang paling terkenal di sini siapa yang di sini? Yang kira-kira followersnya banyak? Itu. Coba. Yang perempuan Renda, kira-kira yang perempuan. Ada followersnya berapa? Kita. 400 lebih. Siapa namanya? Apa? Itu namanya kurang sosialisasi. Kalau namanya dalam medsos 400 orang kita nggak mungkin kenal semua. Beda ketika di sekolah kita bertemu teman-teman. 10 orang doang teman kita, tapi kita kenal semua. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Kita nggak tahu yang di dalam followers kita itu siapa aja yang bisa melihat kita. Tapi kita nggak kenal mereka. Ketika mungkin ada yang ketemu pacarnya dari Instagram, TikTok, ada yang ganteng, kita ketemu di TikTok, follow. Atau mungkin yang paling simpel berteman dulu ya bisa ya. Misalnya Neska bertemu sama teman sebelahnya, tapi awalnya nggak kenal nih, tapi satu followersnya kalian saling follow-followan. Ketika bertemu langsung, kalian tahu, oh ini Neska, oh ini sebelah siapa nih? Siapa? Juria, Neska sama Juria. Mereka kenal nih, kayak mereka tahu saling follow-follow di Instagram, di Facebook, di TikTok juga. Tapi ketika ketemu langsung, mereka nggak kenal. Nah, itu banyak banget kejadian. Itulah yang membuat kita kurang sosialisasi. Adanya bukan kuper sih, kurang pergaulan. Mungkin kita akan merasa seperti kita terkenal di Instagram, tapi ketika kita ketemu langsung susah untuk kita bersaling sosialisasi. Itu salah satu kekurangannya. Kecanduan main game. Nih Mobile Legend. Siapa yang main Mobile Legend? Terus mana sih? PUBG. Sekarang apa tuh? Roblox. Nggak tahu saya beneran ya. Banyak yang cari ternyata Roblox. Free Fire ya?
nggak boleh kan? Tapi tapi ada curi-curi nggak Bu? Pasti ada curi-curi kan? Orang kan dipanggil. Kalau di sekolah ada yang suka main Free Fire nggak? War. Ngaku deh, nggak apa-apa. Ini lebih nunjuk. Main game tuh nggak apa-apa, tapi ada batas waktunya. Kan adik-adik juga masih belajar kan, karena main game ini banyak candunya memang. Kalau udah kalah rasanya ingin menang lagi, ya nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Kesehatan juga kebanyakan dari main game. Duh, capek. Apalagi nggak usah kebanyakan main game Bu. Mungkin sekolah online aja Bu ya, capek duduk aja, pegel kan Bu. Ibu-ibunya juga pasti capek cuma lihat laptop, matanya perih ya Bu ya. Itu mengaruh kesehatan juga, moralitas. Nah, moralitas. Adik-adik kalau misalnya melihat yang viral di TikTok, itu biasanya apa sih? Yang viral di TikTok, kalau yang anak-anak sekolah ini, Pargoy deh, contohnya Pargoy. Itu kan suatu gerakan dance ya. Nah, Ibu, iya, itu kan gerakan-gerakan yang lucu, mungkin memang lucu. Tapi ketika itu sudah mulai melebihi batas ya Bu Sari, itu kurang sopan, tidak enak dipandang. Tidak baik juga untuk dilihat. Mungkin pasti viral itu kan. Tapi kan tetap harus adanya batasan dari kita. Bu, saya boleh yel nggak Bu? Capek soalnya kita pengen. Coba yel ya, berdiri dong. Berdiri. Ada yang di kelas? Bisa. Ada yang di kelas? Bisa. Lebih peduli, adik-adik atau ibu bisa sebut lebih melayani. Kejaksaan yang kita bilang lebih peduli, lebih melayani. Itu kurang lagi. Kejaksaan yang kita bilang lebih peduli. Anak-anak sekolah tuh kayak gitu kan. Adik-adik ada nggak yang heboh bawa kartu Uno, kartu Remi, ada nggak? Nggak boleh ya. Tuh, yang tadi tuh baik nggak kira-kira? Salah satu contohnya bukan? Tidak. Ini kakak nemu di TikTok banyak banget anak-anak sekolah. Lucu, pasti lucu ya Bu ya. Jadi kenangan buat adik-adik semua. Tapi semuanya harus ada dalam batas wajar. Harus sopan. Aman. Tuh, ini sama gurunya. Kalau yang SMA Bu, yang pakai baju merah itu gurunya. Kira-kira kalau begitu sama gurunya sopan nggak? Kurang ya sebenarnya. Tapi kita boleh bercanda sama ibu guru ya Bu ya. Tetap harus ada dalam batas wajar. Ini kan viral ini salah satu tren di TikTok yang lihat di TikTok. Bercanda sama gurunya seperti itu. Boleh, tapi tetap harus dalam batas wajar Ibu ya. Karena kalau bisa dilihat dari pandangan guru-guru itu sepertinya kurang enak dilihat. Kalau ibu gurunya, bapak gurunya, kita bisa komunikasi untuk bercanda, tapi dengan bahasa yang sopan. Nah, itu bisa menjadi hal yang baik. Tapi kalau misalnya dipaksa, saya nggak mau ujian keluar dari rumah, itu nggak sopan ya adik-adik ya. Jangan sampai tren-tren
kegiatan yang seperti yang tadi saya tunjukin itu kalian tiru ya. Nah, ada lagi. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Tuh. Ada yang pernah lihat dari TikTok ini? Udah pernah lihat kan? Nah, ini happy-happy bareng temennya di sekolah. Lucu, lucu, tapi semua harus dalam batas wajar. Tuh, pasti kan adik-adik pasti sering bercanda sama teman-temannya lucu-lucuan. Itu semua bakal jadi kenangan buat adik-adik. Cuma tetap karena menggunakan seragam sekolah, semua harus sopan ya. Kan adik-adik juga masih kecil. Nah, terus ada nih kriminalitas yang bisa kita ambil ketika kita kurang sopan atau di TikTok atau di media sosial melakukan hal-hal tidak baik. Misalnya kayak tadi kakak bilang, ada menggunakan gerakan panggoy tapi lebih gerakannya tidak senonoh. Itu bisa mengurangi nilai moralitas dan undang-undang juga menjelaskan ada beberapa hal yang kita harus taati. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang undang-undang. Ini udah pada ngantuk atau masih semangat? Masih ya? Sambil dimakan juga nggak apa-apa, santai aja. Kita lebih enak, ibu lebih enak nanti kenalin ke ibu ya, kakak dong. Kakak Dita, kakak Sari, cuma beda berapa tahun nih? 8 tahun. Iya. Nah, adik-adik di sini ibu mau jelasin, kakak dong ya, kakak mau jelasin tentang kenakalan remaja. Tadi udah dijelasin sama Kanita, sebagian tuh ya, yang ada hubungannya sama teknologi. Tadi ada yang bilang Kanita dengan Instagram, ada juga tadi yang TikTok, tadi ada juga yang mau cerita, siapa tadi yang mau cerita di YouTuber? Ada tadi jadi YouTuber loh, banyak loh duitnya tuh YouTuber, lebih banyak daripada duitnya Bu Jaksa itu YouTuber itu. Salah kita gajinya ya Bu ya. Nah, gak apa-apa, semua cita-cita itu bermanfaat. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi ini selalu berkembang. Kalau jadi tiktokers, oke, tapi tiktokersnya yang tadi ya, batas wajar, sopan, bermoral, dan kalau bisa dikenal negara dengan kesopanannya loh, dengan inovasinya, bukan dengan namanya viral dengan cara menjelekkan orang lain. Nah, menjelekkan orang lain kita masuk yang pertama, oke. Nah, di sini ada yang punya Instagram, siapa? Di tangan? Yang punya IG, yang sering IG-an. Yang punya IG, cowok-cowok ini pasti punya Instagram ini buat stalking. Siapa? Ayo jujur yang punya Instagram, buat stalking. Stalking cewek ya kalian ya. Yang punya TikTok, ayo angkat tangan. Siapa yang punya TikTok? Itu yang punya TikTok, siapa namanya? Siapa namanya? Iya, namanya Irfan. Irfan kelas berapa deh? Kelas 74 ya. Umurnya berapa tahun? 12 tahun. Ya Allah, masih kecil sekali. Umur tua. Nah, Irfan punya ya. Irfan suka upload di TikTok video. Nah, video di mana lagi Bu? Yang apa ya dia? YouTuber dan dia jago matematika. Iya, jago matematika ya. Nah, ahli matematika. Kalau di media sosialnya si Jerome ini dia ngapain aja videonya itu? Satu lagi, dia mengajarkan matematika lewat media sosialnya. Nah, kalau kayak Jerome, kita semua pasti bangga. Ibu sekolahnya bangga, itu murid saya tuh. Irfan tuh murid saya tuh, yang ahli matematika tuh. Nah, Swastika ini ahli hukum.
Itu anak saya tuh, anak saya, dia bilang kan, pasti gurunya bangga, orang tuanya bangga. Kalau yang final-final kayak tadi, kira-kira orang tuanya bangga nggak ya? Kenapa nggak bangga? Kenapa? Siapa namanya itu? Dan tadi aku perhatiin, ini aktif banget nih kalau perhatiin ini. Siapa namanya? Kenapa nggak bangga kalau viral di TikTok dengan cara seperti itu? Kenapa? Karena prosopan ya? Kalau punya video kayak gitu ya? Iya. Oke, kita masuk ke situ ya, TikTok. Kalau misalnya gini, aku kasih contoh, kakak kasih contoh. Misalnya nih, Irfan videoin si Randa namanya. Papa enggak? Kamu videoin nih, wah dia viral nih, kata si Irfan, saya videoin dong si Randa lagi di kamar mandi sekolah, lagi pipis. Kira-kira papa enggak itu? Ada moralnya? Bisa kena sanksi hukum nggak? Kenapa ya? Siapa yang bisa kasih alasan ibu kenapa bisa kena hukuman, kena pidana? Ibu kasih door prize nanti Bang Igor yang ngasih. Kenapa bisa dipidana? Bisa kena hukuman? Asasi manusia. Kenapa hak asasinya terganggu? Kenapa? Oke, bagus, bisa masuk melanggar hak asasi manusia di mana si Renda ini nggak seneng loh Irfan kalau dia di video lagi pipis. Nah, kalau hukumannya bisa dihukum nggak? Siapa namanya deh? Pelecehan seksual, melanggar video orang tanpa izin. Nah, tangan dulu nih. Benar ya? Mengambil video orang lain tanpa izin sehingga mengganggu orang tersebut. Selain mengunggah video orang tanpa izin, apa lagi deh pelanggarannya? Menyebarluaskan. Tuh, hati-hati loh. Dia menyebarluaskan, iya. Tadi kan pornografi kan katanya kan pipis tuh pornografi. Yang pipis dia bilang menyebarkan video tanpa izin saja. Belum catat tadi kita catat namanya. Siapa namanya dia? Nurpa Mayu. Iya benar. Mengunggah video orang, memvideokan orang tanpa izin itu melanggar hukum. Apalagi menyebarkannya di media sosial. Wah, kena apa bu? Kena undang-undang ITE. Saya mau tuh undang-undang ITE mana bu? Ini bullying nanti kita bahas juga ya. Yang mana bu undang-undang ITE itu pornografi bu. Udah ada belum undang ITE-nya? Tuh, kita jelasin juga ya adik-adik emang praktek bebasnya sama narkoba ya. Narkobanya paling berbahaya ini. Nah ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Syaratnya apa bu? Syaratnya mereka tidak suka dia lapor. Pak, sama siapa? Ayo, kalau mau lapor masalah hal seperti itu ke siapa? Iya benar, Sofika namanya ya. Benar ke polisi. Pak polisi, saya Miranda mau lapor kenapa? Iya, Irfan tuh Pak. Tidak kan nggak sih namanya? Jadi syaratnya karena adik-adik ini masih di bawah umur bisa melapor ke Pak Polisi. Satu syaratnya harus didampingi orang tua atau wali, ya itu dia. Jadi itu bisa jadi pelanggaran hukum berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Satu lagi nih, misalnya nih siapa ya? Saya kasih contoh si A. Si A ini anak sekolah nggak kampung Bugis deh, nggak SMP 11 ya. Bukan anak SMP 11, karena anak SMP 11 ini rajin-rajin semua, pinter-pinter, baik-baik. Tepuk tangan dulu dong. Kita bilang ini anak SD di mana ya? Kampung Ujung aja lah, Kampung Ujung. Nggak di Kampung Bugis pokoknya. Nah, jadi dia ini, si A ini bercanda sama teman-temannya. Biasa dong bercanda, tapi dia bercanda bawa fisik. Gimana sih bentuk bercanda bawa fisik? Bisa dijelasin nggak? Ada kata nggak siapa yang tahu bercanda bawa fisik gimana bu? Yang nggak dibolehin bercanda itu seperti apa?
Body shaming. Body shaming itu nggak bisa ya, Dek ya. Nah, itu satu. Nah, bercandaannya body shaming. Dia merasa nggak pas nih, nggak pas nih aku dikata-katain nih kayak gini. Ya, semua makhluk Tuhan itu kan cantik ya, cantik, ganteng. Gak ada makhluk Tuhan tuh yang nggak sempurna. Kita ini adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Namanya manusia, ya. Jadi kalau misalnya dia dibikin itu kan, dibilang body shaming, dibilang dasar kamu misalnya body shaming apa sih yang kalian tahu yang nggak bisa ditawarkan sama teman? Pinter kata ibunya, atau gendut. Nah tuh perempuan tuh sensitif. Ibu kakak kalau jadi gendut kakak marah loh. Saya nggak gendut, saya cuma kelebihan dikit aja timbangannya. Nah ini dia, itu bisa penghinaan atau bisa kena pencemaran nama baik. Nah apalagi diakses, di sana kamu gini di Facebook, kesel sama si A tuh, udah jelek, pendek, hitam, gendut, hidup nafas lagi. Kasihan banget tuh orang kan si B ini kan kata-katanya si A. Gimana ya? Terus semua orang lihat nih teman-temannya, terus dibisikan tuh besoknya di sekolah, kamu kata-katain loh sama si A, B. Kenapa? Iya, kamu udah lihat belum diunggah di mana? Diunggah misalnya di Instagram. Ada yang masih main Facebook nggak di sini? Main Facebook masih ada? Oh masih ada, kita seangkatan. Nggak ada angkatan ibu masih main Facebook soalnya. Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Duh, kata-katain si B yang jelek, pendek, hitam, gendut. Pokoknya yang jelek-jelek. Ditambah lagi dengan foto yang nggak senonoh. Waduh, hati-hati. Kalau unggah seperti itu, dia yang tidak senang, orang tuanya merasa terganggu, hati-hati ya Dek, bisa dijerat, dihukum. Bu, tapi kan Bu Sari, tapi kan Kak Sari, kakak dong ya. Tapi kan Kak Sari, kita itu masih 12 tahun umurnya, masih di bawah umur. Ada yang tahu nggak berapa batas umur dewasa di Indonesia? 17. Kenapa 18 tahun? Dia 18 tahun. Coba. Dasarnya apa 18 tahun? Ya, 18 tahun adalah umur dewasa menurut hukum. 17 tahun masih di bawah umur deh. Ya, benar ya, itu ya. Nah, Bu, tapi saya itu 17 tahun, kalau dikit masih 17 tahun Bu, belum 18 tahun, masih di bawah umur. Ya hitungannya ya. Terus bisa dijerat tuh Bu, pidana anak di bawah umur. Nanti saya sekolahnya gimana? Bisa. Kita harus hati-hati ya, adik-adik ya. Bisa. Itu namanya kena undang-undang perlindungan anak. Ada yang tahu kenapa tertutup untuk umum sidangnya? Ayo, ada yang tahu tertutup? Kenapa Bu tertutup kalau sidang anak? Nggak terbuka. Kalau sidang pidana, sidang korupsi itu kita buka seluas-luasnya, biar orang tahu. Biar orang tahu ini koruptor nih, masih lihat wajahnya. Kenapa? Kasih tutup sidangnya. Renda. Privasi, benar, satu privasi anak di bawah umur. Kenapa lagi? Kenapa? Malu nih. Ya, karena itu anak di bawah umur tidak boleh kita sidangkan. Ada orang di dalamnya pun tidak boleh. Bu, jadi siapa Bu yang dalam itu kalau sidang? Anak yang dihukum, orang tua yang mendampingi, bapak atau ibu hakim satu orang, ibu jaksanya atau bapak jaksanya, ada bapak pengacaranya. Nah, satu lagi nih, ada namanya itu pendampingan dari pihak P2TP2A. P2TP2A ini dia ini untuk perlindungan anak. Alasannya kenapa? Ayo, kenapa nggak di penjara? Karena masih sekolah. Oke. Ada yang bilang bisa penjara enggak? Ada nggak yang bisa bilang Bu bisa penjara? Bisa juga enggak? Ibu jelasin ya. Jadi saya nggak bisa di penjara, bisa dipidana. Ya, anak di bawah umur ya. Tapi syaratnya ada, Bu. Syaratnya apa? Anak di bawah umur Bu. Kalau misalnya melakukan tindak pidana, terus
bisa diadili di pengadilan apa sih namanya dengan sistem SPA perlindungan anak gitu kan. Nanti gimana? Nah, tetap bisa dipidana, tapi kita lainkan deh. Khusus anak, rumah tahanan khusus anak itu ada. Kalian itu akan insya Allah tergapai cita-citanya. Nah, Bu, kalau misalnya pacaran nih, misalnya saya pacaran, terus mohon maaf ya, Ibu menjelaskan sedikit, karena bagi Ibu ini perlu juga Ibu sampaikan ke kalian, ya, kalian pacaran kelewatan batas, sampai pacarnya hamil, atau kelewatan batas, ya sampai pacarnya jadinya tidak tidak seperti semula lagi, tidak seperti yang dulu lagi, gitu. Gimana ya? Kenapa bisa dipidana? Kamu hak asasi manusia mulu, ya kenapa hak asasi manusia kenapa? Iya, kekerasan seksual maksudnya itu dia. Tepuk tangan dulu, siapa namanya? Hah? Muhammad Raihan, iya bener. Kekerasan seksual. Kenapa kekerasan seksual? Karena umur seperti kalian ini sebenarnya hanya perlu yang namanya belajar main, menghormati orang tua, ya kan? Terus menabung, apalagi tidur dengan cukup, nggak begadang ya pastinya ya. Nah, kenapa Ibu bisa dihukum kekerasan seksual? Ya bisa, kan di bawah umur. Nggak bisa dia kayak gitu. Apalagi orang tuanya nggak terima. Untuk menikah saja ada syaratnya harus sudah dewasa loh, ya. Harus sudah dewasa. Jadi anak sekolah tuh nggak boleh nikah. Jangan sampai ya deh ya. Kayak gitu ya. Bisa dipidana, kasihan loh, kasihan banget. Kalau kayak gitu, bisa dipidana Ibu, bisa. Pidananya berapa lama? Berapa lama? Ada nggak Bu Rita sih pidananya Bu Rita? Ini kakak tuh nggak nakutin ya. Kakak cuma ngasih tahu ke kalian. Ini loh yang nggak boleh, ada hukumnya deh. Jadi kita tuh sama-sama. Stella tadi apa? Sabu. Yeah. Dek, tulis namanya orang-orang ini walaupun nama narkotika itu apa? Bagus. Door prize-nya ada berapa banyak Om Igor? Ada berapa banyak door prize-nya? 5. Udah tahu kan namanya kita nih kan? Nanti kami tanya tahu siapa aja. Nah, ada narkotika, kokain, ada sabu, kokain, apa ganja, itu narkotika semua isinya. Ada namanya ekstasi. Door prize-nya apa Bang Igor? Masya Allah. Kasih angpau loh Bang Igor. Ayo siapa bisa jawab deh? Lumayan ini. Yang belum jawab aja tuh, tadi kan udah Randi udah, Swastika udah. Tadi namanya siapa deh? Lupa Mali. Tadi ada si Sela 4 orang udah. 1 orang lagi nih. Karena cuma 5 angpau. Siapa yang bisa merangkum kok jenis pelanggarannya selain mereka tadi yang jawab ya, yang lainnya Ibu mau ya. 1 aja boleh deh, kejahatannya apa? Jenis kejahatan yang bisa dilakukan. Siapa namanya deh? Siapa? Oh, udah lambat. Revi? Ya, apa jawabannya? Tapi bisa lah, bisa Kak, udah ada dari jawabannya. Salah satu pendidikannya cukup sekian ya adik-adik ya. Kita udah waktunya habis. Nanti Bang Igor langsung kasih di penutupan aja ya. Atau Bang Igor kasih ya satu lagi aja Bang Igor. Iya sekarang dong, pas besok. Tadi Swastika yang ini deh. Ayo sini, ikut sini aja apa? Nih, Swastika Renda ya.
Kenapa semua ini? Simbolis aja, nanti kita foto ya ibu izinnya bu kepala sekolah sama ibu guru ya. Nih Kak Nita yang kasih. Tadi ini buat Watika. Ayo Bang Igor sini dong, foto Bang Igor. Kamu ini Bang Igor kita nih. Ini siapa namanya? Saya baik ya bagi rezeki ini. Lupain siapa saya? Panggilannya siapa? Alif. Si Alif. Alif, oh keren Alif. Ini Teresa. Panggilan Ini? Yanto. Iya. Ayo ibu izin dulu kepala sekolah di tengah-tengah kita ya dek saya. Oke, mana sini? Oh, di atas aja kalau tak makan. Ayo nih Bang Igor, Alif juga sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak Jaksa, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini mewakili siswa dan siswi SMP Negeri 11 untuk mengucap terima kasih atas ilmu dan wawasan dari Jaksa. Semoga kedepannya siswa dan siswi SMP Negeri 11 terhindar dari pelanggaran tersebut. Dan semoga kami dapat menggunakan teknologi dengan lebih baik lagi dan menjadi termotivasi dengan adanya Jaksa masuk sekolah. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jaksa yang telah sudi hadir pada hari ini. Ya, kalau gitu ibu tambah hadiah angpau nanti ya, buat jajannya.